Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab tentang etik in marketplace bagian kelima. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya membahas tentang definisi awal dari etika. Kemudian saya lanjutkan dengan pengenalan mengenai market atau pasar. Kemudian saya lanjutkan lagi beberapa etika yang umum terjadi di pasar secara umum. Kemudian di bagian keempat sebelumnya saya membahas tentang apa yang biasanya terjadi khususnya di buyer protection yang secara umum terjadi dan juga di e-commerce. Kemudian di bagian akhir saya membahas tentang undang-undang perlindungan konsumen. Sekali lagi di bagian awal saya sebutkan bahwa jika sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang atau tidak tercover di peraturan, maka itu akan terpeleset ke ranah etika. Sebagai contoh di undang-undang perlindungan konsumen ini. Jadi bagi Anda yang baru melihat video ini, di bagian sebelumnya saya menyatakan bahwa hingga pada saat video ini dibuat, maka undang-undang perlindungan konsumen masih menggunakan yang undang-undang lama dan belum direvisi. Dan semoga direvisi. Beberapa hak konsumen secara umum adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Meskipun faktanya ini sulit ya untuk diklaim di Indonesia. Mungkin kita ya pernah membaca atau sering membaca kalau di luar negeri ada banyak tuntutan dari konsumen ke produsen yang kemudian membuahkan hasil misalnya klaim sekian miliar, sekian triliun begitu ya. Tetapi kalau di Indonesia itu masih jarang terjadi ya. Termasuk hak untuk memilih barang dan atau jasa. Karena kita di Indonesia hak untuk itu double saya ya tulisannya. Hak untuk memilih barang dan atau jasa ini di beberapa bidang masih sulit dilakukan karena ada beberapa hal di Indonesia yang masih menggunakan sistem pasar monopoli dengan alasan karena ada undang-undang dasar pasal 33 yang melindungi rakyat gitu ya, khususnya untuk hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh pada saat video ini dibuat misalnya listrik misalnya PLN ya, bahwa kita tidak bisa memilih jasa layanan listrik selain PLN. Milih siapa? Oh nggak ada. Sehingga kalau misalnya ada misalnya lampu padam ya atau lampu mati begitu, ya pasrah. Terus konsumen dapat apa? Kompensasi apa kalau layanan tadi seperti itu? Lampu mati ya, dirugikan otomatis. Ya maka ya kita nggak dapat apa-apa. Ya, hak tadi tiba-tiba hangus begitu. Ya, itu. Nah, kita malah lebih sering terkena pasal mengenai kewajiban konsumen. Sehingga konsumen itu diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Sehingga kalau ada apa-apa ya konsumen yang lebih banyak disalahkan. Nggak baca sih gitu. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian ya, meskipun banyak memang konsumen yang dalam tanda kutip nakal, tetapi saya masih yakin bahwa lebih banyak lagi konsumen yang baik begitu. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kalau ini sepertinya memang kalau di Indonesia ya pasti dipatuhi sih. Kalau tidak dipatuhi ya kita akan dituntut balik sebagai pencuri begitu.
Sehingga akhirnya dari hal-hal undang-undang ini, saya tidak membahas semuanya karena ini memang ruang lingkupnya kita tidak membahas undang-undang begitu. Tapi kita membahas yang di luar undang-undang, yaitu etika. Balik lagi ke awal ya, definisi awal, maka etika itu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, misalnya memberikan informasi yang tidak masuk akal. Ya, beli 2 gratis 1. Mungkin masih masuk akal. Tapi kalau dikasih informasi begini, beli 1 gratis 2. Nah, konsumen yang bijak pasti akan bertanya-tanya. Sebenarnya gratis 2 itu masuk akal nggak ya? Apa yang digratiskan sama dia? Oh, ternyata yang digratiskan itu misalnya kita beli sabun cair misalnya begitu. 1 liter beli 1 gratis 2. Kita beli 1 ukuran 1 liter, kemudian ternyata gratis 2 ukuran saset. Yang sekian mililiter itu. Kemudian begitu sudah membeli, kita kecewa. Loh, kok cuma dapat yang kecil-kecil? Katanya beli 1 gratis 2. Loh ya ini berarti beli 1 gratis 2 begitu ya. 2 yang kecil. Kita kecewa. Kita bisa menuntut mereka? Tidak dong. Tetapi informasi tadi kan dalam tanda kutip itu menyesatkan ya. Sehingga benar atau salah akhirnya jadi tipis batasnya. What is unethical is not necessarily illegal. Ya, jadi ini yang saya sebut berkali-kali, nanti di Ethic of Digital Marketing juga akan saya bahas lagi gitu, bahwa tidak semua yang tidak etis itu ilegal. Boleh jadi mengurangi, menambah-nambahkan sesuatu. Tapi apakah itu etis? Banyak ini terjadi di e-commerce biasanya, menjual barang gitu ya, yang sebenarnya itu KW atau bukan barang yang ori. Biasanya jam tangan atau apapun begitu. Dia mencantumkan di situ merek aslinya. Padahal sebenarnya tidak. Karena sudah terlihat dong harganya sangat murah. Ya, tetapi si seller tadi kemudian beranggapan loh, ya harusnya buyernya bijak atau konsumennya bijak. Dengan harga seperti itu nggak mungkin lah kita mendapatkan barang yang ori. Ya pasti ini KW begitu. Tapi apakah semua konsumen sebijak itu? Ya, dan apakah itu etis? Dengan tidak mencantumkan informasi bahwa ini bukan barang asli loh gitu. Whether the action are considered unethical depend on the organization, country, and the specific circumstances surrounding the scenarios. Sehingga seringkali gitu ya, hal-hal tertentu itu dianggap biasa di negara tertentu. Kita yang di Indonesia gitu sudah banyak yang paham bahwa kalau ada barang yang terlalu murah seperti ini ya memang ini KW. Sulit sekali untuk bilang tidak KW. Misalnya begitu. Tapi kan tidak semua orang sebijak itu ya. Saya tidak mengatakan pintar atau bodoh begitu, karena seringkali konsumen yang dianggap jadilah konsumen yang pintar begitu. Sepintar apa begitu? Karena seringkali yang pintar pun juga bisa tertipu. Apakah yang tertipu tadi selalu bodoh? Tidak. Mungkin gitu ya. Tidak membaca secara teliti misalkan. Ya, karena ada keadaan-keadaan tertentu yang seperti itu. Sehingga isu etika ini sangat mengerikan, terutama di marketplace e-commerce. Contoh di salah satu e-commerce di Indonesia yang saya bilang hampir mirip-mirip judi ya. Kita disuruh membeli di awal kupon undian gitu. Harganya mungkin murah, Rp1 gitu.
Rp10.000, ada yang Rp1.000 gitu ya, macam-macam. Kemudian nanti akan diundi, dan kalau misalnya tidak mendapatkan hadiah atau barang yang diinginkan, maka uang tadi kembali. Mungkin bagi pihak e-commerce tadi beranggapan atau berasumsi atau berargumen, enggak kok, saya bukan judi, kan uangnya saya kembalikan kalau sudah tidak mendapatkan apapun. Tapi faktanya pada saat video ini dibuat gitu, e-commerce tadi kemudian membuat beberapa sistem baru, misalnya dengan model donasi, sehingga uang yang untuk membeli kupon undian tadi tidak kembali, tapi didonasikan menurut dia. Ya, saya jadi ingat zaman-zaman saya kecil dulu ya, ada namanya SDSB Porkas gitu ya, zaman Orde Baru itu, yang juga berkedok sumbangan sosial. Ya, sumbangan dana sosial berhadiah gitu ya, SDSB. Apa bedanya begitu? Ya kan seperti judi terselubung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu etis? Ya, apakah itu menu etika tertentu? Yang sebenarnya di Indonesia, judi dalam beberapa hal itu dilarang, ada undang-undang yang melarang itu. Ya, itu isu etikanya. Nanti di bagian berikutnya saya akan membahas tentang analyzing ethical dilemma. Sementara untuk bagian ini saya berhenti di sini dulu. Masih di materi atau mata kuliah online IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.